teman-teman, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membahas masalah kredipo ya, teman-teman. Nah, di video sebelumnya itu banyak yang berkomentar tentang limit kredipo tidak bisa digunakan. Ya, di sini saya akan membahas detail ya, penyebab dan 3 cara mengatasinya. Oke, di sini kita langsung saja ke penyebabnya ya, teman-teman. Penyebab limit kredipo tidak bisa digunakan. Nah, untuk yang pertama itu, teman-teman ya, penyebabnya limit tidak mencukupi. Nah, pertama, salah satu penyebab dari masalah di atas adalah saldo atau limit kredipo tidak mencukupi atau sudah habis untuk melakukan transaksi maupun pinjaman. Jika demikian, artinya limit kredipo sama sekali tidak bisa digunakan, baik itu untuk kredit barang di e-commerce maupun pinjaman. Jadi tidak bisa untuk membeli di Lazada, Bukalapak, Shopee kalau limitnya sudah tidak mencukupi ya, teman-teman. Nah, untuk yang kedua, memiliki tagihan pinjaman. Penyebab lainnya adalah teman-teman masih memiliki jumlah tagihan pinjaman kredipo. Dengan demikian, biasanya kredipo bakal memberitahu teman-teman untuk segera melunasi tagihan tersebut. Jika sudah, barulah limit kredipo dapat digunakan kembali. Untuk yang ketiga, terlambat melunasi tagihan. Ya, selain kedua penyebab di atas, akun kredipo yang ditangguhkan juga bisa disebabkan oleh adanya tagihan yang belum dibayarkan, alias jatuh tempo ya, teman-teman. Padahal sudah mencapai tanggal jatuh tempo. Sebagai hukumannya, akun kredipo teman-teman bakal dinonaktifkan sementara. Jadi pastikan teman-teman itu tidak pernah telat membayar cicilan ya. Misalkan nih, teman-teman membeli pulsa, nah jatuh tempo belinya tanggal 23, kan jatuh tempo 23. Nah, pastinya sebelum tanggal 23 itu teman-teman sudah membayarnya ya. Tapi jangan terlalu awal, jangan terlalu akhir. Nah, untuk yang keempat, server kredipo bermasalah. Kemudian adanya gangguan pada server utama kredipo juga dapat menjadi penyebab layanan tersebut tidak bisa digunakan. Bisa dibilang tidak ada solusi mengenai faktor penyebab tersebut selain hanya menunggu server kredipo kembali normal. Untuk yang kelima, koneksi internet bermasalah. Bukan hanya pada server kredipo, penyebab dari masalah di atas juga bisa berasal dari koneksi internet pada perangkat teman-teman tidak memadai. Nah, faktor ini mungkin kerap dialami oleh teman-teman ketika mengakses kredipo di daerah terpencil dan susah mendapatkan koneksi internet. Nah, untuk yang keenam, terdapat isu keamanan transaksi. Penyebab terakhir dari masalah kredipo tidak bisa digunakan adalah terdapat isu keamanan transaksi. Bagi yang belum tahu, isu keamanan transaksi merupakan pelanggaran ketentuan kredipo terkait nominal pembelian yang melebihi batas nominal. Nah, misalkan limitnya itu ada 12 juta atau 10 juta. Nah, pembelian barangnya itu tipis-tipis ya, teman-teman. 9.500.000 itu. Nah, itu tuh biasanya ya, teman-teman. Jadi biasakan kalau membeli barang itu jangan melebihi batas limit kredit ya, teman-teman. Misalkan ada limit 10 juta atau 3 juta, teman-teman membelinya di harga separohnya atau setengahnya aja, teman-teman ya, biar tidak terdeteksi bahwa akun ini akun ini terdapat isu keamanan transaksi. Nah, cara mengatasi akun kredipo yang bermasalah. Untuk yang pertama, lunasi tagihan kredipo. Nah, cara yang pertama untuk mengatasi masalah di atas adalah melunasi tagihan kredipo, baik itu cicilan maupun pinjaman. Teman-teman bisa bayar tagihan kredipo lewat ATM, mobile banking, maupun di Gerai Mini, Market, Alfamart, dan Indomaret. Atau bisa juga e-wallet ya, teman, seperti Dana, GoPay, OVO, ataupun link aja. Shopee juga bisa kayaknya, teman-teman. Cara ini terbukti berhasil untuk mengatasi masalah kredipo tidak bisa digunakan karena telat bayar dan limit tidak mencukupi. Kemudian untuk solusi dari akun kredipo tidak bisa dibuka karena gangguan koneksi. Teman-teman bisa mengatasinya dengan cara mengganti koneksi internet yang lebih stabil ya, seperti jaringan 4G atau WiFi. Dengan adanya koneksi internet lancar pada smartphone, maka aplikasi kredipo bisa digunakan kembali seperti sedia kala. Nah, untuk yang ketiga, yang lebih penting kalau misalkan akun kredipo teman-teman itu tidak bisa digunakan terus ya, sudah melunasi tagihan, pokoknya sudah menuruti kemauan kredipo ya, teman, atau yang sudah dianjurkan kredipo tapi tetap tidak bisa digunakan, maka teman-teman harus menghubungi langsung call center kredipo. Apabila cara di atas tidak kunjung berhasil, teman-teman
Untuk mengatasi masalah pada akun Kredipo, kami sarankan untuk menghubungi pihak call center Kredipo. Sampaikan pada petugas bahwa teman-teman ingin mengaktifkan kembali akun Kredipo yang sedang ditangguhkan atau suspended ya. Setelah itu petugas bakal menjelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, nanti di situ akan diterangkan ya melalui call center Kredipo. Akun teman-teman itu kenapa dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, apakah akun teman-teman itu terblokir sementara atau permanen? Nanti di call center ini teman-teman bisa mengetahui status Kredipo teman-teman ya. Nah, tips menggunakan limit Kredipo. Nah, sampai di sini teman-teman sudah paham ya kenapa Kredipo limitnya tidak bisa digunakan. Penyebabnya apa? Di situ saya sudah terangkan ya. Nah, sampai di sini teman-teman sudah mengetahui penyebab dan solusi untuk mengatasi Kredipo tidak bisa digunakan. Nah, solusinya teman-teman di sini ada 3 cara ya. Solusinya, bayar tagihan Kredipo tepat waktu. Nah, tips pertama adalah ketika mempunyai tagihan Kredipo, pastikan teman-teman selalu melunasinya tepat waktu. Selain menjatuhkan dari masalah di atas, tips ini juga berguna untuk meningkatkan kredit skor sekaligus menaikkan limit Kredipo. Jangan gunakan limit berlebihan teman-teman. Selain itu, kami juga menyarankan supaya tidak memakai limit Kredipo untuk belanja di e-commerce dengan nominal berlebihan, mendekati limit yang tersedia ya. Tadi yang saya jelaskan itu teman ya. Misalkan limitnya ada 3 juta, jangan sampai membeli barang sampai di harga 2,5 juta atau 2 juta 9, pokoknya jangan sampai mendekati lah teman-teman. Pokoknya separuh harga nggak apa-apa, misalkan beda-beda tipis lah teman ya, tapi jangan terlalu mendekati ya teman. Nah, cara ini bermanfaat agar akun Kredipo tidak terkena isu keamanan transaksi ya teman. Nah, jaga kerahasiaan PIN Kredipo. Nah, tips terakhir dalam menggunakan limit Kredipo adalah menjaga kerahasiaan PIN, Personal Identification Number ya. Nomor ini merupakan kunci untuk melakukan transaksi di Kredipo. Jadi ketika PIN teman-teman diketahui orang lain, maka mereka dapat menggunakannya untuk membeli barang atau pinjam uang di akun Kredipo. Jadi usahakan untuk PIN Kredipo ini jangan sampai ada orang yang tahu ya teman-teman. Teman ataupun saudara ataupun pokoknya jangan sampai tahu lah ya kan. Kalau ada yang tahu, nah itu bisa buat berbelanja memakai Kredipo melalui PIN-nya itu ya teman. Kalau PIN-nya tahu, ia bisa berbelanja di Shopee atau membeli pulsa di aplikasi Kredipo. Oke, mungkin segitu aja untuk membahas penyebab dan cara mengatasi limit Kredipo tidak bisa digunakan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.